Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di kebun sawit mencoba untuk mencari suasana baru lagi. Dan kenapa saya mengambil latar kebun sawit ini sebagai filosofi bahwa perjuangan menuntut ilmu syar'i itu tidak mudah, sebagaimana perjuangan para petani sawit yang harus membuka hutan belantara dengan begitu banyak pengorbanan dan tentu saja bekerja keras sehingga bisa menghasilkan lahan yang sudah terbuka seperti ini dan ditumbuhi dengan tanaman sawit yang sudah bisa dipanen. Nah, itulah gambaran sekilas tentang seorang yang menuntut ilmu. Butuh perjuangan keras, sehingga dari perjuangan kerasnya itu insya Allah biidnillahi ta'ala dia akan merasakan buahnya di masa-masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kapan seseorang diwajibkan menuntut ilmu syar'i? Seperti pada syariat yang lain, sholat dan lain sebagainya, seorang baru diwajibkan ketika dia berusia balik atau ketika dia memasuki usia balik. Demikian juga ternyata teman-teman, wajibnya menuntut ilmu, maka dia dimulai ketika seseorang masuk usia balik. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah melewati masa balik tapi belum menuntut ilmu? Ya, belum menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana hukum wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka di poin ini kita teman-teman, kita semua yang apabila sampai saat ini masih belum menuntut ilmu syar'i, belum menuntut ilmu agama, jatuh ke dalam perbuatan dosa. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya kembali kepada titik awal. Diwajibkan atas kita semua. Sehingga dengan kita mengetahui dari video ini, barangkali saya baru tahu, mungkin teman-teman baru tahu, oh begitu. Jadi mulai wajibnya itu ketika usia balik. Ya, bagaimana kalau sekarang saya sudah 40 tahun belum belajar agama? Ya sudah, akui saja teman-teman, itu adalah sebagai perbuatan dosa. Tapi apakah kemudian teman-teman menjadi pesimis? Jangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, Maha pengampun. Ketika seseorang mengakui kesalahannya dan mau bertaubat, mau berubah, ya karena Allah Subhanahu wa taala, takut karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah teman-teman, Allah akan mengampuni dosa teman-teman dan teman-teman bisa memulai dari awal kembali. Dan tidak ada kata terlambat. Ya, teman-teman tetap semangat. Nah, kita kembali kepada pembahasan kitab ini. Bahwa bahwa seseorang mulai diwajibkan menuntut ilmu agama ketika masuk usia balik, teman-teman. Ya. Fa idza balagha as-sabiyyu fa awwal wajibin 'alaihi ta'allumu kalimatai asy-syahadah wa fahmu ma'naha. Imam Ibnu Qudamah di sini teman-teman menjelaskan bahwa ketika seorang anak masuk usia balik itu apa sih? Seseorang sudah masuk usia di mana dia dibebankan syariat, dalam tanda kutip ya, dibebankan di sini. Dia wajib melaksanakan perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk dalam perkara menuntut ilmu ini. Jadi ketika dia masuk usia balik, ya dia sudah masuk pembebanan syariat itu. Dan apa yang dimaksud dengan balik di sini, yaitu seseorang yang sudah mengalami tanda-tandanya. Kalau untuk laki-laki, tanda-tandanya itu dia melalui mayoritas ya, melalui mimpi. Dia mimpi sedang melihat lawan jenisnya. Lalu mohon maaf, dia mengeluarkan mani.
Bagaimana tandanya itu? Bagaimana maksudnya itu? Ketika dia bangun dari tidurnya, ya, dia merasakan ada sesuatu yang keluar atau telah keluar dari kemaluannya, basah, dan basahnya bukan yang seperti biasa. Ada cairan kental dan beraroma tajam. Nah, itulah yang namanya disebut dengan mani. Nah, mulai pada saat itu seorang laki-laki sudah masuk usia balik, teman-teman. Adapun untuk perempuan, secara umum dia mengeluarkan darah haid, ya, mengeluarkan darah haid. Nah, pada saat itu maka dia masuk usia balik, di mana dia mulai dibebankan syariat, ya, mulai dibebankan dengan kewajiban syariat. Nah, di sini ketika dia masuk usia balik itu, teman-teman, fa awwalu wajibin alaihi, maka kewajiban yang pertama harus dia lakukan adalah menuntut ilmu menuntut ilmu atau mengetahui kalimat syahadat, ya, mengetahui kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, harus tahu itu kalimat la ilaha illallah. Dan bukan sekedar tahu, teman-teman, wa fahmu ma'naha, dia harus paham maknanya. Apa artinya la ilaha illallah? Dia harus tahu, ya, apa syarat dan rukunnya, ya. Jadi kalimat syahadat itu tuh punya syarat dan rukun, ya, teman-teman, seperti layaknya sholat, ya, ada syarat dan rukunnya. Kemudian ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensinya ketika dia sudah mengetahui atau telah mempelajari kalimat syahadat itu, kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Dia harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan dari Rasulullah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya satu, ya, pada hakikatnya satu. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah intinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama kali ilmu yang wajib dia pelajari adalah mengetahui makna kalimat syahadat, kalimat tauhid, teman-teman sekalian. Ini penting sekali, teman-teman, bahwa ketika seorang anak itu sudah dikenalkan kalimat tauhid, ya, kemudian dipahamkan kalimat tauhid di dalam hatinya, dan itu bukan sekedar doktrin secara fikrah saja, secara pemikiran, tapi memang dilatih kepekaannya untuk mengamalkan kalimat syahadat itu. Ketika dia dan yang menjadi catatan di sini, teman-teman, dia tidak perlu atau dia belum dibebani dengan harus tahu dalilnya, ya, atau dia harus meneliti dengan penelitian yang mendalam, tidak perlu. Tapi yang diajarkannya di sini adalah tadi yang dasar-dasar, apa artinya, kemudian maknanya apa, syarat dan rukunnya apa, konsekuensinya apa, kemudian apa pembatal-pembatalnya. Sampai di situ dia harus tahu. Sehingga ketika anak itu sudah dipahamkan, ya, secara teori, kemudian juga dilatih sedikit demi sedikit dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya dia harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin berbuat kejahatan, misalnya, harus dipahamkan dia, nak, kamu boleh menghindar atau boleh bersembunyi dari ayah dan bunda, atau kamu boleh bersembunyi dari berbuat jahat, untuk berbuat jahat dari guru atau ustadz ustazahmu, tapi ada yang tidak bisa kamu hindari, nak, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Bahkan, nak, bukan cuma melihat yang zahir, ya, bukan hanya Allah mampu melihat yang tampak, kamu misalnya mencuri benda ini dan benda itu, tapi apa yang tersembunyi dalam hatimu pun Allah tahu. Allah itu, nak, tidak ada yang tersembunyi darinya. Daun saja tidak ada yang jatuh ke dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, seperti itu, teman-teman, ditanamkan. Atau ketika dia membutuhkan pertolongan, atau dia membutuhkan uang, atau dia berada dalam kesulitan, ajarkan dia, nak, yang paling utama kalau kita lagi susah, nak, kita mintanya kepada Allah. Kenapa, nak? Karena yang menciptakan kita ini siapa, nak? Allah. Yang mengadakan semua yang ada di dunia ini siapa, nak? Allah. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau kita sudah minta tolong kepada Allah, nanti Allah yang menggerakkan hati-hati makhluknya. Allah yang menggerakkan
semua makhluk yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, seperti itu teman-teman. Atau ketika dia dalam bahaya, dalam ketakutan, tanamkan kepada dia, nak, kalau nanti suatu saat kamu mungkin dalam keadaan susah, tidak ada ayah, tidak ada bunda, kamu mungkin terjebak dalam hutan, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Kamu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut, kamu berdoa, tak tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kita perlu tanamkan. Nah, atau bisa juga dibuat semacam permainan yang mendidik ya. Misalnya gini teman-teman, dia dilatih dengan beberapa teman-temannya untuk melakukan permainan itu misalnya seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, ajak mereka melakukan game yang dimana mereka harus menyembunyikan sesuatu itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya, tapi sampaikan dulu terlebih dahulu maksud daripada permainan itu dikaitkan dengan ilmu tauhid, misalnya ilmu tauhid. Ya, setelah kita jabarkan tadi, Allah mengawasi mereka, Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Ya, tidak ada luput dari pengawasan Allah. Nah, setelah itu baru kita buat game seperti itu. Dan ini sudah saya lakukan di kelas ya. Ketika saya merintahkan anak murid saya agar mereka membisikkan sesuatu pada hati mereka, dan mereka saya minta untuk tidak memberitahukan siapa-siapa. Ya, memberitahukan kepada siapa-siapa apa yang mereka bisikan itu. Saya bilang sudah. Dan setelah itu saya tanyakan satu-satu, siapa di sini yang sudah membisikkan hatinya dan tidak diketahui oleh siapapun ya di kelas ini. Maka semua mereka sudah menjawab ya sudah. Tapi ada satu yang mengatakan tidak bisa. Ya, saya tidak bisa membisikkan apapun kecuali pasti ada yang tahu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengevaluasi, oh ini Masya Allah dari segi pemahaman dia sudah paham. Barakallahu fikum. Demikian saya kira penanaman singkat tentang kalimat syahadat ini kepada anak-anak kita, sehingga harapan kita mereka dalam mengarungi kehidupan ini betul-betul menyandarkan segala harapan mereka, rasa takut mereka, cinta mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang kuat keimanannya, ya, tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian, sehingga kita semua sama-sama berkontribusi ya, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.